Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di hari Ahad pagi kedua di bulan Rajab di tanggal 11, ada juga mungkin yang tanggal 12, tergantung penetapan awalnya. Allah masih berkenan memberikan kepada kita dua nikmat yang seringkali kita lupakan. Satu, nikmat sehat. Dua, nikmat sempat. Pagi hari ini kita telah membuktikan mensyukuri dua nikmat itu dengan bangun lalu berangkat hadir di masjid dan kita laksanakan perintah Allah, salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan i'tikaf, dengan ta'lim. Ini merupakan bagian daripada mensyukuri dua nikmat itu. Karena mensyukuri nikmat itu, kata para ulama, adalah menggunakan setiap potensi yang ada, yang Allah berikan bagi kita, sesuai dengan keinginan yang memberinya. Itu disebut syukur. Jadi menggunakan setiap potensi yang Allah berikan bagi diri kita, apapun bentuknya, lalu kita gunakan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Siapa dia? Allah. Itulah syukur. Apapun bentuknya potensi kita, kecerdasan, ilmu, harta, tenaga, kita diberikan potensi itu barangkali. Apapun potensinya, kita gunakan sesuai dengan keinginan yang memberinya, maka itulah syukur. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan sama-sama ucapkan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salamnya kita baca, kita perbanyak, kita sampaikan. Terus Allah limpah curahkan teruntuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo dengan sama-sama kita mengucapkan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pada pagi hari ini akan coba menghuraikan apa yang terjadi peristiwa di bulan Rajab, sekaligus hikmah dan makna yang terdapat di dalamnya. Ini merujuk Al-Quran surah yang ke-17, surah Al-Isra, ya, ayat pertama, yang disebut oleh kita seringkali Isra Mi'raj. Padahal ayat pertama bukan tentang Mi'raj, tentang Isra saja. Nanti Mi'raj ayat yang lainnya lagi. Jadi kita berbicara tentang Isra-nya dulu. Mukjizat, ya, yang seringkali kita dengar. Kira-kira apa yang ada dalam benak kita ketika kita mendengar istilah mukjizat? Mungkin ada yang mengartikan mukjizat itu adalah keanehan, atau ada yang memahami mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, atau mungkin juga bahkan mukjizat itu adalah peristiwa yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dari pemahaman-pemahaman yang demikian tidak salah memang secara umum, tetapi para ulama ahli tafsir coba memberikan sebuah definisi yang definisi ini
menjadi pemahaman yang tidak mungkin bisa dibantahkan. Seakan-akan sudah tidak ada lagi saingannya. Mereka seringkali mengartikan, mendefinisikan mukjizat itu khariqul 'adah. Secara khusus atau juga diartikan peristiwa yang terjadi kepada para nabi dan rasul di luar akal nalar manusia atau di luar kebiasaan, khariqul 'adah, di luar kebiasaan. Berarti tidak mungkin terjadi kepada yang lainnya dan tidak akan pernah terjadi kepada selain para nabi dan rasul. Kalaupun ada yang mengalami sesuatu yang berbeda misalkan, maka tidak lagi mukjizat disebutnya kepada manusia biasa. Ada ulama coba menghuraikan dengan istilah-istilah karomah misalkan, itu kepada para wali. Ada yang coba menghuraikan misalkan pada orang-orang soleh, irhas, maunah, pertolongan. Pada kita misalkan ya, tiba-tiba terjebak di satu tempat, hampir tidak ada seorang pun, tidak mungkin ada seseorang pun yang bisa kita temui. Kita sudah pasrah, sudah tawakal, sudah tidak ada harapan untuk selamat misalkan, di luar dugaan ada orang yang lewat. Bisa saja orang itu wallahu alam siapa, lalu dia menolong kita. Nah, itulah ma'unah, pertolongan yang Allah berikan lewat orang itu bagi diri kita. Tapi bukan disebut mukjizat. Berbeda dengan agama-agama yang lain, misalkan agama sebelah, mereka mengatakannya kepada manusia biasa pun dengan istilah mukjizat. Oh, ini ada mukjizat dari Tuhan, ini mukjizat. Tentu berbeda. Sebab mukjizat itu akar katanya i'jaz, ya. I'jaz itu melemahkan. Ingin melemahkan bantahan-bantahan, argumen-argumen orang-orang kafir. Ketika orang kafir membantah apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW, misalkan mobil khusus dalam baginda Rasulullah misalkan, maka mukjizat itulah sebagai cara Allah yang diberikan kepada Nabi untuk melemahkan argumen mereka. Jadi tidak dengan otot, tidak dengan fisik, tapi dengan mukjizat itulah mereka sudah tidak bisa berdaya seharusnya. Tapi apakah mereka menjadi beriman? Tidak juga. Bagaimana Rasulullah ketika membelah bulan misalkan ya, atau ketika mukjizat yang lainnya Allah tunjukkan, keluar air susu dari jari jemarinya misalkan, kan tidak menjadikan semua mereka masuk Islam atau tidak menjadikan mereka lantas beriman. Meskipun itu i'jaz, melemahkan, ingin membantah, melawan argumen-argumen orang-orang kafir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Isra wa Mi'raj juga adalah mukjizat. Bahkan salah seorang ulama besar dari kalangan ulama kontemporer ya, di antaranya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyusun sebuah kitab atau tafsir, langsung memberikan judulnya itu Mu'jizatul Kubra fil Isra wal Mi'raj. Jadi langsung memberikan judul itu Mu'jizatul Kubra, mukjizat besar. Mukjizat kubra, mukjizat besar. Nah, lagi-lagi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi oleh Allah ini bisa memberikan dua sikap. Ada yang semakin beriman, bahkan juga tidak sedikit yang menjadi murtad. Apakah ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj lalu beliau menginformasikan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu mereka semakin kuat imannya? Tidak semua. Ternyata ada yang murtad. Mengapa? Ternyata Pak Ustadz Nuh ya, orang yang selalu mengandalkan empiris rasionalis lah kalau bahasa mahasiswanya lah gitu. Yang selalu mengandalkan empirisme rasionalisme gitu misalnya, selalu mengandalkan fakta, bukti nyata dan akal gitu. Itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Teka harti ayo cenah. Teu mungkin biraku cenah.
Ti Mekah ke Madinah, ke mana? Ke Palestina. Sakitu jauhna Palestina teh Pak melewati Madinah ti Mekah teh. Jadi mun urang gambarkeun posisinya Mekah kakaler deui Madinah, kakaler deui Palestina. Jadi Madinah lamun ti Indonesia mah tos ngalewatan Mekah teh Madinah teh. Terus ke Palestina ka ditu deui. Makanya ketika kiblat pertama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis kan kiblat pertama itu beralihnya 180 derajat, muter. Ketika Allah turunkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram kan. Itu berbalik arahnya ke Masjidil Haram 180 derajat. Muter, Pak. Mun ibarat masalah kakalir jadi kidul gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ternyata mereka yang mengandalkan selalu harus pakai akal, harus pakai fakta bukti nyata itu nggak ada tidak dari dulu. Padahal tidak semua wahyu, tidak semua syariat ya, bukan hanya mukjizat, harus selalu bisa dibuktikan dengan akal pikiran. Tidak semua. Contoh, masul khuf misalkan, mengusap sepatu dalam syariat wudu misalkan. Mohon maaf saya tanya, itu yang diusap atasnya apa bawahnya? Atasnya kan? Mashu alal khuf ke atas sepatunya. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali, jika seandainya gitu kan, agama itu harus selalu pakai akal, maksudnya akal yang menjadi patokannya, maka mengusap sepatu itu pasti bawahnya. Kan yang kotor bawahnya, tapi atasnya. Nah, artinya tidak selalu harus pakai akal. Kang Edi misalkan, Ustaz, saya badan segar, badan bugar, enakeun deh. Nah subuh teh 2 rakaat, henteu 4, henteu 5. Ai lohor keur hoream asar 4, kan gitu udah akal banget. Nah subuh henteu 5 gitu, henteu 4 rakaatan gitu. Ari lohor keur hoream komo asar mah kan. Sehingga asar dan subuh itu kan di antara 2 salat yang ditakutkan oleh orang munafik kan begitu. Karena orang reham. Nah kan tidak begitu. Tidak selalu harus standarnya akal atau logika. Nah hadirin yang dirahmati Allah, lalu yang ketiga, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ya, itu selalu ada hikmah, pelajaran, tidak hanya pada waktu itu ternyata. Bahkan berlaku bagi umatnya, bagi manusia sampai hari ini. Saya ingin contohkan. Pertama misalkan kita yang populernya saja, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, salah satunya ketika tidak terbakar oleh api. Ini kan dihuraikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya misalkan ayat 59. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dikejar-kejar oleh Namrud dan bala tentaranya ataupun prajuritnya, sebab mereka begitu marah sepulangnya dari berburu ya, lalu mendapati berhala-berhala yang mereka sembah itu hancur semua kecuali yang besar disisakan, lalu kapaknya konon sebahagian riwayat mengatakan digantungkan di leher berhala yang besar itu, dan mereka menuduh kepada Ibrahim yang tidak pergi ikut berburu. Apa jawaban Ibrahim? Tanya saja kepada berhala yang besar itu, mungkin dia yang menghancurkannya karena kapaknya ada di lehernya. Spontan ya Namrud menjawab dengan kebodohannya, kedunguannya. Mana mungkin dia bisa berkata, bisa menjawab, padahal itu jawaban yang sekaligus membantah keyakinan dia kan, dia sendiri yang menjawabnya. Kemudian Nabi Ibrahim dikejar dan tertangkap, lalu diikat ya, kemudian disayembarakan sebelumnya, dan setelah itu disiapkan kayu bakar yang begitu besar menggunung ya, kemudian dinyalakan api dan Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu. Pertanyaannya, orang-orang yang rasionalis empiris Pak Ustadz Nuh, orang-orang yang bahkan selalu membantah apapun yang terjadi yang Allah sampaikan, dia mengatakan begini, kalaulah Allah itu menolong nabinya, kenapa tidak Allah tolong saja Ibrahim tidak tertangkap? Kan bagi Allah tidak mustahil. Bisa dipahami gak maksudnya?
Kalau Allah mau menolong nabinya, kata orang-orang yang menolak atau yang selalu empirisme, rasionalisme itu, nah itu kenapa Allah tidak selamatkan saja Ibrahim ketika dikejar? Kan bagi Allah mudah, katanya Allah maha besar, kan gitu orang-orang yang ini. Katanya Allah maha mampu. Kenapa Ibrahim tidak diselamatkan saja, tidak tertangkap? Lalu kenapa kalaupun Nabi Ibrahim dilemparkan, tidak Allah turunkan hujan, kemudian apinya padam? Pertanyaan besarnya, kenapa harus menunggu sampai api itu habis? Hadirin yang dirahmati Allah, disinilah justru jawaban bantahannya, ijaznya, melemahkannya. Pertama, kalau seandainya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari tangkapan, tetap saja mereka akan memperolok-olokkan. Mereka akan mengatakan, wah pantesan dia diselamatkan, disembunyikan oleh Tuhannya. Kan begitu. Tidak ada yang spesial, Pak. Tidak ada yang spesial. Karena manusia biasa pun selamat dari kejaran bisa saja terjadi. Saya pun misalkan, auzubillah, dikejar-kejar, bisa saja saya sembunyi selamat. Atau kenapa juga ketika api besar itu menyala-nyala, tidak Allah turunkan hujan pada waktu itu sekaligus? Mungkin mereka juga akan mengatakan, pantesan saja Allah Tuhannya turunkan hujan. Ya iyalah, namanya api pasti padam dengan air. Selalu akan membantah dan selalu akan memata. Sampai hari ini pun masih ada Pak orang-orang yang demikian pikirannya. Masih Pak, terus dia akan rasionalis, dia terus selalu mengandalkan, memuja akalnya, memuja semua faktanya, semua akan terus akan ada, akan membantah, terus membantah. Orang-orang ateis pun demikian. Nah, kenapa harus menunggu sampai api itu bersih kesuluhnya, kayu bakarnya, apinya besar membakar? Disitulah baru mujizatnya, Pak. Kira-kira kalau apinya padam oleh hujan, aneh nggak, Pak? Tidak aneh. Sebab api itu pasti padam oleh air. Mual aneh, Pak. Palingnya mereka mentertawakan, apa ingan ditulungan ku Tuhan, kan gitu. Tapi apa yang terjadi, Allah biarkan. Bahkan semua orang-orang kafir pada waktu itu, Namrud dan bala tentaranya, prajuritnya, sudah yakin, Pak, Ibrahim itu gosong menjadi abu. Tapi apa yang terjadi, lihat surah Al-Anbiya 59. Qulna, kata Allah, kami katakan, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api, bardan, dingin. Jadi ternyata api, Pak, secara rasionalis, empiris, sifatnya apa? Panas. Tidak ada seorang pun yang menolak di dunia ini, siapapun di orangnya. Kita nggak bisa membantah, mau muslim, mau kafir, mau ateis sekalipun, api mah di mana oke panas. Di Amerika, rek di Eropa, rek di Indonesia, api mah panas. Sampai hari ini tetap panas, Pak. Itu sifat api. Tapi dengan mukjizat Allah, Allah yang menciptakan api, Allah yang mengendalikan api, kumaha Allah. Datang perbuatan Allah. Kata Allah, kuni wahai api, bardan, jadilah dingin. Wasa, tapi bukan hanya dingin, Pak. Sebab bisa saja dingin itu orang juga ada yang mati kedinginan. Ini penting ini. Kalau sekadar bardan, jadi api itu dingin, betul memang dingin. Tapi kan juga ada orang yang meninggal dunia atau orang yang celaka bukan hanya kepanasan, tapi juga kedinginan. Kan ada orang yang begitu. Yang dia celaka, yang dia wafat bukan hanya kepanasan, tapi juga kedinginan. Makanya Allah menambahkan bardan wassalaman ada Ibrahim. Ya, jadilah api itu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Dan keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim menggigil, Pak, kedinginan. Aneh tuh. Disitulah mukjizat. Apakah semua lantas beriman? Namrud dan prajuritnya? Tidak. Lalu apa pelajaran bagi kita hari ini? Kata para ulama, ketika permasalahan, ya, ketika problem yang menimpa setiap diri kita, buntu, kita sudah tidak ada cara lain, kita sudah tidak punya cara lagi untuk menyelesaikannya, maka tetaplah yakin kepada Allah, tetaplah dekatkan dirimu kepada Allah,
maka kadang pertolongan Allah itu datang di akhir, setelah kita sudah buntu, tidak punya apa-apa, setelah kita tidak memiliki sedikit pun solusi secara nalar kita, secara otak kita. Hanya saja kalau terjadi bagi diri kita, jangan lantas menyebutnya sebagai mukjizat. Itu hanya pertolongan Allah bagi orang-orang yang soleh saja, bukan semakin menjauh dari Allah, bukan lantas menjadi buruk sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap dekat kepada Allah. Di situ baru akan muncul pertolongan Allah. Itu yang pertama, Ibrahim alaihissalam. Pelajaran sekaligus informasi tentang penguatan akidah bagi diri kita. Ternyata pertolongan Allah itu Allah berikan kadang di akhir hujung atau di hujung ikhtiar kita. Contoh yang kedua, Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu dikejar dengan para sahabatnya atau para pengikutnya oleh Fir'aun dengan senjata yang lengkap, dengan tentara yang banyak, prajurit yang gagah perkasa, Pak. Dikejar mau ditangkap. Lalu pada suatu waktu Nabi Musa dengan para pengikutnya terdesak, Pak. Dia berada di hujung daratan dan tidak ada pilihan, di depan hanya ada lautan. Gak ada pilihan, maju 3 jebrus, Pak. Mundur atau diam. Fir'aun dan musuhnya, atau musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak ada pilihan. Mengapa Allah biarkan? Kenapa Allah tidak tolong? Pertama, apakah mungkin bisa saja bagi Allah? Mungkin ya, Fir'aun dan bala tentaranya itu kayak ini tiba-tiba rek ngejar Nabi Musa dengan pengikutnya, nyeri betung misalkan, sakit perut semua gitu kan, bisa saja kan, bagi Allah mudah. Atau ketika mengejar Nabi Musa, kendaraan kereta kencananya atau kudanya semua patah kakinya, Pak. Kan bisa saja bagi Allah, sehingga mereka tidak bisa mengejar Nabi Musa. Tapi Allah biarkan Nabi Musa sampai dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sudah tidak ada lagi ikhtiar manusia. Ini pelajarannya bagi kita. Ini pelajarannya bagi kita. Manusia apapun sudah tidak bisa, sudah buntu pikirannya, Pak. Sampai pada pengikutnya dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61 dan 63. Falamma taro al-jam'an, ketika dua pasukan ini bertemu ya, mereka pengikut Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, sesungguhnya kami akan tersusul, kita akan ditangkap, kita akan dibunuh gitu kan, ditangkap, disusul oleh lamudrakun itu. Oleh siapa? Oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wajar nggak, Pak, pengikut Nabi Musa mengatakan demikian? Wajar, manusiawi, Pak. Dalam kondisi yang sudah tidak ada harapan, maju di hadapan lautan, kemudian di belakang para Fir'aun dan para prajuritnya sudah dekat. Inna lamudrakun, wahai Musa, sungguhnya kami akan segera tertangkap. Sedangkan di hadapan kita ada lautan, samudra terbentang. Bagaimana mungkin kita akan masuk ke lautan itu? Kita pun akan mati. Lalu apakah Nabi Musa memberikan apakah Nabi Musa sarwana? Tidak, Pak. Ini juga seorang pemimpin, Pak. Lain nakut-nakuti pemimpin tehnya. Pemimpin itu memberikan harapan. Memberikan harapan hidup, memberikan kebahagiaan, memberikan sesuatu yang menggembirakan, bukan menakut-nakuti. Nabi Musa tidak sarwana. Cukup misalkan Nabi Musa mengatakan, "Heueuhnya kumaha ya? Geus pasar we." Gitu kan. Dibunuh. Tidak. Tenang wahai para pengikutku, para sahabatku, umatku. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah akan bersama kita. Allah bersama kita. Itu ucapan seorang pemimpin dalam kondisi terpuruk, Pak. Bukan ditakut-takuti. Bukan dising-singeunan. Sehingga umatnya ataupun masyarakatnya menjadi putus asa, menjadi tidak ada harapan hidup. Bukan diberikan stimulus kebangkitan, ya, diberikan sesuatu yang dia sendiri bisa menjadi semangat. Dan di situ baru muncul pertolongan Allah. Lihat ayat 63.
Ya, surah Asy-Syu'ara. Fadrib wahai Musa, pukulkan bi'asaqal bahr, tongkatmu ke atas lautan, pukulkan wahai Musa. Pernah mengira apa Nabi Musa? Enggak pernah mengira, Pak. Tongkat itu tongkat biasa saja. Yang pada umumnya orang-orang pada waktu itu dia bepergian pakai tongkat, Pak. Untuk apa tongkat itu? Kenapa orang dulu pakai tongkat? Ini tongkat bukan dikhususkan dari awal Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat, bukan, Pak. Tongkat itu bukan pemberian Allah. Hanya karena pada umumnya pada waktu itu orang pakai tongkat untuk apa? Pertama, untuk mengembala kambing dan sapi. Untuk orang keur nyeuhkeun lah, keur ngagiringkeun. Dan untuk menghalau duri-duri yang ada di jalanan, Pak. Wajar, Pak. Punten. Yang pernah hidup di kampung atau pernah ngalah suluh, ngalah jukut, pribados kayak ngalami gitunya ketika masa-masa dulu di kampung kaleuweung selalu bawa tongkat. Karena mungkin ada binatang yang buas, kita ada ular kan di pohon, kita singkirkan. Ada dedaunan yang bisa menghalangi kita jalan, itu tongkat. Nabi Musa tidak mengira tongkat itu. Disitulah pertolongan Allah, Pak. Oleh karena itu, Pak, tidak sedikit ada orang-orang yang sakit nahun. Ternyata ada orang-orang tertentu yang paham tentang itu. Obat nanti di payunan bumi ini, Pak, ayah. Kadang dinapot obat nanti jukut, rumput yang tidak ditanam. Ini saya sering menemukan orang-orang tertentu yang paham terhadap ilmu itu, ya. Ketika dia datang untuk mengobati itu, ternyata obatnya cuma ada di depan rumahnya di pot dan sesuatu yang tidak dia tanam. Kadang pohon teki, Pak, rumput teki gitu kan, yang tidak pernah kita pahami. Di lemur mah jamras, kadang jukut jampang. Oh iya obat nanti gitu. Masya Allah. Artinya pertolongan Allah itu muncul, datang di akhir, di hujung ikhtiar manusia, di hujung manusia sudah tidak berdaya lagi secara akal, secara nalar, dan Allah berikan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Salah satunya Nabi Musa memegang tongkat. Tongkat itu bukan tongkat dikhususkan dicacanaku Nabi Musa memang sudah disiapkan sebagai mukjizat, bukan. Itu tongkat biasa saja. Allah mengatakan, wahai Musa, fadrib bi'asaqal bahr, pukulkan ke lautan tongkat itu. Dipukulkan ke Nabi Musa teh fang palako, terbelah, Pak, lautan teh. Maka terbelah. Bahkan belahan itu seperti gunungan yang besar, Pak. Terbelah. Dan ada penelitian di Laut Merah itu beberapa tahun yang lalu, ada seorang ahli meneliti ada bekas terbelahnya air lautan di Lautan Merah itu. Ada bekas ilmiahnya. Secara ilmiah pernah dibuktikan bahwa laut itu pernah terbelah. Dan terbelah lautan itu. Fang palako kataudil adim, seperti gunungan yang tinggi, Pak. Punten. Kalau hanya akal rasionalis empiris, kira-kira kita bisa nerima nggak kejadian itu? Nggak mungkin. Tongkat dipukulkan cai jadi tebelah. Pakai alat, pakai mesin, pakai alat teknologi yang paling canggih saja hari ini nggak bisa begitu, Pak. Orang yang mau membangun jembatan di atas laut, itu luar biasa cara pembangunannya itu, dengan rumit, dengan biaya yang sangat besar. Tapi cukup dipukulkan tongkat terbelah. Itulah mukjizat. Apa pelajarannya bagi kita? Lagi-lagi sama dengan pelajaran yang kita sampaikan, yang kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim. Yakinlah dengan pertolongan Allah, karena pertolongan Allah itu kadang selalu ada di akhir ikhtiar manusia. Setelah kita tumpu, ya, kita tumpul, tidak ada lagi harapan. Seakan-akan kita sudah tidak mampu lagi, pikiran, daya, fisik kita angst aja deh harapan. Sudah tidak ada lagi, ya Allah, ya Rabb, hanya Engkau yang Maha Tahu. Aku serahkan segalanya kepadamu. Di situ kadang pertolongan Allah datang. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Tetap optimis dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan mukjizat. Nah, sekarang wabil khusus kita arahkan kepada peristiwa Isra, ya, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan sekaligus sebagai pelaku utamanya adalah Rasulullah SAW. Mari kita lihat Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah, ada berbagai pandangan misalkan, di antaranya tidak sedikit, ya,
atau mohon maaf, ada sedikit lah, bukan tidak sedikit, ada sedikit orang yang berpandangan ya, mungkin Bapak pernah dengar bahwa Isra wal Mi'raj itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan ruh dan jasad, atau hanya dilakukan dalam mimpi saja, atau juga ruhnya saja. Itu ada yang berpandangan demikian. Oh, nggak mungkin, itu mungkin hanya ruhnya saja atau mimpi saja. Itu ada yang berpandangan demikian. Nah, pandangan-pandangan seperti itu terbantahkan menurut para ulama ahli tafsir, salah satunya dalam kitab Mu'jizatul Kubra, tafsir tematik ya, tafsir maudhu'i Mu'jizatul Kubra karya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau salah seorang ahli tafsir kontemporer dari mantan guru besar di Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan, menghuraikan coba dari kalimah per kata per kalimah dari ayat pertama surah Al-Isra. Pertama, mari kita lihat, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, diawali dengan kalimah subhana. Beliau coba meneliti ya, setiap ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kalimah subhana, yang artinya maha suci ya, subhana itu maha suci Allah tentunya. Itu selalu ayat itu berbicara tentang kejadian besar, tentang peristiwa besar, tentang sesuatu yang hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Dan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang fenomena besar, kalimat apa? Subhana. Mengapa kata para ulama di tafsir subhana ini artinya adalah maha suci? Tujuannya apa? Ingin memberikan informasi kepada manusia, kepada makhluknya, bahwa Allah itu tersucikan dari kelemahan. Allah itu tersucikan ya dari kesyirikan, dari syarikat. Allah tidak ada yang membantunya. Allah maha suci dari semua itu. Dan kesuciannya Allah itu bukan pada waktu itu, bukan waktu pelaksanaan mukjizat itu, bukan hanya pada waktu itu, tapi jauh sebelumnya. Allah sudah maha suci dari apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menyerupainya. Ini penting masalah akidah, Pak. Ini masalah akidah ini. Ketika kita katakan Allahu Akbar, Allah maha besar, lalu Allah maha suci dari segalanya, tersucikan dari kemusyrikan, dari kelemahan, dari yang lain-lainnya, udah kita katakan itu saja. Karena Allah sudah berikan kepada kita informasi dalam ayat Al-Quran berbicara tentang fenomena-fenomena besar, selalu diawali dengan subhana. Surah Yasin misalkan. Mohon maaf kalau saya lupa, mohon diingatkan. Ada yang ingat gak? Subhanalladzi, apa surah Yasin itu? Tambutul ardu azwaja apa? Masya Allah. Kalau nggak ingat suka lupa saya. Apa kayak itu? Apa surah Yasin itu? Subhanalladzi azwaja kullaha tambutul ardu. Ya Allah ya Rabbana. Intinya apa? Ayat itu berbicara penciptaan ya, berpasang-pasangan, pembicaraan langit dan bumi, diawali dengan subhana. Nanti lihat surah Yasin. Saya lupa. Ya. Itu diawali dengan subhana. Ini sekaligus membantah orang-orang yang berpandangan bahwa Isra wal Mi'raj hanya dilakukan oleh mimpi ataupun ruhnya saja. Kalau oleh mimpi dan ruhnya saja, itu bukan peristiwa besar. Bukan sesuatu yang takjub, bukan sesuatu yang ajib gitu kan, yang menghebohkan atau yang besar. Sehingga Allah mengawali dengan kalimat subhana. Ini jawaban pertama. Yang kedua, alladzi asra, ya, maha suci Allah, alladzi yang asra memperjalankan. Lagi-lagi makna dari ayat ini kata para ulama tafsir memberikan makna bahwa ini adalah perbuatan Allah, bukan murni perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan Allah, Pak. Kalau sudah perbuatan Allah, laut saja bisa terbelah hanya dipukul dengan tongkat. Kalau sudah berbicara perbuatan Allah, api saja yang sifatnya panas sampai hari ini sejak zaman dahulu diciptakan,
menjadi dingin. Itu perbuatan Allah. Bahkan yang harusnya manusia itu terbakar, bahkan bisa menjadi abu, tapi malah menggigil kedinginan. Itu perbuatan Allah. Kalau sudah berbicara perbuatan Allah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah dengan kalimah alladzi asra, yang telah memperjalankan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat pada waktu itu, sekaligus kepada para kaum Quraisy, beliau tidak mengatakan saya berjalan. Lihat hadis-hadisnya Pak. Beliau mengatakan saya diperjalankan oleh Allah, saya diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Rasulullah SAW mengatakan usriya, aku diperjalankan. Tidak pernah mengatakan saya berjalan, tidak Pak. Tapi apakah orang Quraisy itu semua beriman? Tidak. Apakah orang yang pada waktu itu sudah beriman sebelumnya semakin kuat? Tidak semua. Ada yang murtad bahkan. Sampai dia mengolok-olokkan, semakin liar, semakin ngaco Muhammad deh. Semakin kacau Pak. Mereka mengatakan demikian, bahkan murtad mereka. Ketika datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, ya, itu temanmu itu semakin kacau, semakin liar. Dia menyampaikan kepada kami, katanya tadi semalam pergi dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ke-7, balik lagi. Itu semakin kacau Muhammad itu. Kata siapa? Itu ada sahabat itu. Imannya masih lemah. Apa kata Abu Bakar? Jika memang itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad SAW, ketika masih di Mekah, bagaimana mungkin aku mengingkari pernyataannya yang ini, sedangkan aku mengimani pernyataan-pernyataan sebelumnya? Masa percaya kasame mehna aja jadi terpercaya gitulah curang. Ibarat kita Pak, kalau kita sudah nggak percaya kepada orang, satu kali percaya, dua kali ragu, tiga kali kalau dia berbohong tidak percaya. Tapi kalau dia jujur Pak, jujurnya berkali-kali, ini pelajaran dalam kehidupan. Ada seseorang teman kita, sahabat kita, atau bawahan kita, partner kita dalam pekerjaan, selalu jujur, berkali-kali jujur. Sulit untuk kita tidak percaya ketika dia mengatakan sesuatu pada kondisi tertentu, atau ketika dia dituduh mengambil atau mencuri barang tertentu, sulit untuk percaya Pak. Sama halnya dengan Abu Bakar, sulit untuk tidak percaya. Karena Rasulullah itu selalu jujur, selalu nyata, selalu benar apa yang disampaikan sebelumnya. Apa kata Abu Bakar? Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai kalimahnya yang sekarang, sedangkan sebelumnya aku selalu percaya. Dan beliau tidak pernah salah, tidak pernah bohong. Ya aku percaya, kata Abu Bakar, kalaupun itu betul disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad SAW, kata Abu Bakar, aku percaya. Ini pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz. Ini saya analogikan. Tiba-tiba Abdi, misalkannya saya bilang ke Kang Edi, hari ini saya bilang, tadi malam saya bermimpi ke Mekah bolak-balik. Dibantah mau? Saya bermimpi tadi malam bolak-balik di Mekah ke Indonesia, terus ke Madinah deui. Saya bermimpi tadi malam, dibantah mau? Mau dibantah. Sebab apa? Mimpi. Dibantah mau? Mas Yana mengatakan orang tadi puting menang duit sabiliar di kasur, tapi mimpi. Dibantah mau? Pada mimpi. Kalau mimpi itu tidak mungkin dibantah, paling juga ditafsirkan. Oleh karena itu kenapa dibantah? Kenapa orang-orang pada waktu itu membantahnya? Ini membuktikan bahwa betul-betul terjadi diri beliau, ruh dan jasadnya. Betul-betul terjadi Pak. Bukan sekadar mimpi ataupun ruhnya saja, sebagaimana pandangan sebagian orang ada. Sedikit orang. Nggak mungkin, itu tidak rasionalisme, tidak empirisme, gitu kan. Tidak mungkin itu. Ini terbantahkan Pak. Sebab kalau orang mengatakan saya bermimpi, itu tidak akan dibantah. Jadi ini pelajaran tentang keimanan. Makanya jawabannya apa? Yang bisa menerima itu imani, keimanan. Sebetulnya bisa dirasionalkan Pak. Sebetulnya contoh, saya pergi ke Jakarta dengan Bapak, sama-sama ingin pergi ke Jakarta. Contohlah A, B, C, D lah. Si A ke Jakartanya naik motor atau mobil,
naik motor lah ke Jakarta, si B naik kereta api, si C naik pesawat, kapal terbang. Punten, tujuannya sama nggak Pak? Tujuannya sama nggak? Sama, sama-sama dari Bandung mau ke Jakarta. Tujuannya sama, perjalanannya sama nggak? Sama perjalanannya, tapi waktu tempuhnya beda nggak? Beda. Ciptaan manusia saja, perilaku manusia saja, perbuatan manusia saja dengan alat yang berbeda bisa membedakan waktu tempuh. Apalagi perbuatan Allah. Kita mau ke Jakarta saja, yang pakai motor itu kalah cepat dengan yang pakai kereta. Yang pakai kereta api akan kalah cepat dengan yang pakai pesawat terbang. Artinya apa? Yang menggunakan pesawat terbang itu jauh lebih cepat dibandingkan kereta api dan motor. Maknanya apa? Perbuatan itu sangat bergantung kepada kekuatan yang melakukannya. Kata para ulama, perbuatan seseorang itu, perbuatan manusia itu bergantung kepada kekuatannya. Apalagi ini dibandingkan dengan perbuatan Allah, itulah mukjizat. Jangan membantahnya. Orang yang melakukan hajat perkawinan misalkan, si A melakukan hajat pernikahan anaknya di gang, pakai tenda di gang saja Pak, di gang depan rumahnya di komplek kita. Si B di gedung mewah, di hotel berbintang, wah megah mewah. Akadnya sama nggak Pak? Sama-sama pernikahan. Sugan anu mewah mah, wah akadnya ge Pak sama wah. Saya nikahkan kan itu kan, saya terima, sah dan tidaknya sama kan, syarat rukunnya sama. Yang membedakan apa? Kekuatan finansial yang melakukannya. Tergantung orangnya. Orang yang uangnya yang kaya melintir, yang sultan, yang uangnya banyak, bagi dia habis 1 miliar kecil gitu. Tapi kita yang pas-pasan, yang cukup untuk menikahkan saja, cukup di gang sajalah habis puluhan juta. Tapi kan nikahnya sama. Sugan yang di gedung menjadi berbeda, tidak, sama saja. Syarat rukunnya sama. Jadi sesuatu terjadi besar dan kecilnya itu kata para ulama bergantung kekuatan siapa yang melakukannya. Apalagi dibandingkan dengan perilaku perbuatan Allah. Ini tidak perlu dibantah tentang Isra ini. Lalu hari ini ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi, hanya ruh atau itu hanya mimpi saja. Ini terbantahkan dengan kalimah asra. Lalu ditambah lagi di sini ada kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Para ulama ahli tafsir ya, dalam tafsir tematik, coba mereka menguraikan mengapa Allah menggunakan kalimat abdun. Padahal lebih tepat harusnya kan bi rasulihi. Sebab apa? Kalau rasul itu lebih khas, lebih khusus kepada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau abdun, setiap kita, siapapun kita Pak, yang muslim, yang non muslim, yang beriman, yang tidak beriman, yang ateis, yang kafir sekalipun, itu secara bahasa, secara harfiah, penyebutan secara bahasa Arab namanya abdun Pak, hamba. Sama, jadi hamba Allah itu bukan hanya orang yang beriman. Hanya ada hamba Allah yang taat, ikhlas kepada aturan Allah, ada yang ingkar, disebut hamba Allah yang kafir. Sama saja hamba Allah pada prinsipnya. Mau yang mukmin, mau yang ingkar itu hamba. Hamba itu adalah ya selain kholik itu hamba, makhluk itu hamba semua. Kita semua yang muslim, yang kafir, yang non muslim itu secara bahasa namanya apa? Hamba. Jadi hamba itu penggunaan bahasa yang umum. Hamba Allah. Nah, inilah penggunaan kalimah abdun ini kata para ulama tafsir. Allah ingin sampaikan kepada mereka pada waktu itu sesuatu yang bisa mengejutkan, sesuatu yang bisa menimbulkan keterkejutan. Hambanya yang mana? Itu satu. Yang kedua, penggunaan kata hamba dalam bahasa Arab, coba diteliti oleh para ahli bahasa, itu selalu ditunjukkan kepada penggunaan ruh dan jasad. Tidak mungkin Allah menyebutkan kalimah abdun hanya ruhnya saja. Kalau ruh dan jasad itu abdun.
Seperti wa ibadur rahman, akar katanya sama, abdun ibad. Kalau ibadur rahman tentu di situ secara khusus Allah menyebutkan dengan ada sisipan sifat hamba Allah. Berarti ada kekhususan hambanya yang ikhlas. Tapi kalau abdi tidak disebutkan hambanya yang mana, tapi yang dimaksud disinilah hambanya yang ikhlas. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus membantah pernyataan sekaligus anggapan hanya ruh dan mimpi. Karena kalimah abdun ini, hamba ini selalu dimaknai ruh dan jasad. Tidak mungkin ruhnya saja. Hadirin yang dirahmati Allah, itu penggunaan kalimah abdun dalam istilah bahasa Arab merujuk kepada ruh dan jasad. Peristiwa Isra betul-betul dilakukan ruh dan jasadnya oleh Nabi Muhammad SAW. Minal lailan minal masjidil haram, di waktu malam. Ini juga sama Pak, dibantah. Kenapa harus malam? Tidak siang hari saja supaya kami bisa melihatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi orang kafir siang pun akan diperolok-olokkan. Mengapa malam? Malam adalah peristiwa-peristiwa ataupun waktu yang lebih memberikan makna bagi orang-orang yang beriman. Kalau di malam hari, lailan di malam hari, dan supaya orang kafir tidak memperolok-olokkan. Kalaupun mereka melihat dengan mata telanjangnya, tetap mereka akan memperolok-olokkan. Minal masjidil haram, dari masjid haram. Rasul diberangkatkan, sekaligus ini bantahan orang yang ada yang mengatakan, oh dari rumah Ummu Hani misalkan, berangkatnya dari rumahnya atau dari tempat lain. Dijelaskan dalam Al-Quran ini minal masjidil haram, jelas dari masjid haram. Lah, kan itu sholat kan belum dapat Rasulullah, kenapa disebut masjid? Kenapa disebut masjid? Sedangkan masjid itu secara harfiah artinya tempat sujud. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita luruskan pemahaman kita. Ternyata cara menyembah Allah dengan ruku dan sujud itu bukan baru pertama sejak zaman Nabi Muhammad. Semua para nabi terdahulu, termasuk Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua mereka menyembah Allah dengan ruku dan sujud. Di antara salah satu bentuk gerakannya, lihat dalam surah Maryam, rukkaan sujada. Padahal itu kan sejak zaman Nabi Isa, sebelum Nabi Isa, Siti Maryam, rukkaan sujada, dia ruku dan sujud. Jadi sholat itu istilahnya ada menjadi syariat Nabi Muhammad SAW, tapi perilaku melakukan ruku dan sujud atau gerakan cara menyembah Allah dengan sholat itu bukan baru ada sejak zaman Nabi Muhammad, sudah terjadi sebelumnya. Makanya kenapa Masjid Haram disebut masjid? Itu tempat sujud, tempat ibadah. Dan kenapa Masjid Haram? Karena Masjid Haram menjadi tempat yang pertama Allah bangun di atas muka bumi. Al-Quran surah Al-Hajj menyebutkan, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah, bangunan yang pertama kali wudi'a linnas, ditempatkan, dibangun oleh Allah bagi manusia, lalladzi bi Bakkah mubarakah, itu ada di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Jadi Pak, Baitullah itu al-musyarrafah, ya, Ka'bah itu bangunan pertama jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah ada pondasinya. Dan ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, saya kangen, saya rindu di surga melihat para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Malaikat sudah tawaf Pak di Baitul Ma'mur, di atas, di Arasy. Malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Maka Allah berikan lurus dari Baitul Ma'mur ke bawah itu, lurus Pak. Allah berikan di situ satu tempat yang khas namanya Baitullah. Makanya Baitullah itu lurus Pak ke Baitul Ma'mur, doa kita langsung mustajab ke Baitul Ma'mur. Nah, sebagai simbol di atas di Baitul Ma'mur para malaikat bertawaf, maka di Baitullah kita bisa bertawaf. Karena kita manusia nggak bisa tawaf di Baitul Ma'mur, itu lurus sama. Ya, kita tawaf di Baitullah sama dengan di Baitul Ma'mur para malaikatnya pun bertawaf. Masya Allah. Jadi itu menjadi tempat pertama yang Allah tempatkan di atas muka bumi. Sempat roboh, dibangun kembali, pondasinya masih ada oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah itu, maka mereka berkata, ya, taqabbal minna, terimalah ibadah kami wahai Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah itu. Jadi itu menjadi tempat pertama sejarah, sehingga Allah memilih Masjidil Haram sebagai tempat awal pemberangkatan Nabi Muhammad SAW ketika diisrakan. Itu kenapa dipilih Masjidil Haram.
Dan sumber kehidupan di dunia ini, Pak, kalau kita sebagai orang yang beriman, itu awalnya dari Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Mekah itu dalam Al-Quran disebut Makkah, disebut Fatul Qura, Umul Qura, ya, disebut Bakkah. Yang paling menyita perhatian itu Umul Qura. Kenapa Mekah disebut Umul Qura? Sedangkan Umul Qura itu artinya adalah ibu negeri. Berarti Kang Edi, ibu negerinya dunia ini Mekah. Kalau kita mengatakan ibu negerinya Indonesia, Jakarta, kan gitu. Ibu negerinya Jawa Barat, Bandung. Nah, ibu negerinya dunia itu Mekah. Ini bagi kita orang yang beriman meyakini itu, karena itu bahasa Al-Quran, Ummul Qura, ibunya negeri, sehingga berawal dari Mekah kehidupan itu. Ya, termasuk penciptaan bumi ini, sebagian ulama mengatakan Allah menyatukan antara bebatuan dan debu dari sekitar Masjidil Haram. Itu apa? Dari Jabal Qubais. Allah tiupkan lalu jadilah menjadi bumi. Makanya siapa yang tidak tertarik pergi ke sana? Wajar. Orang-orang yang beriman itu tidak akan mengatakan, atau orang non muslim akan mengatakan, ngapain cenang kurilingan, muteran ngurulingan kotak hitam, penyembah kotak hitam, kan gitu. Orang yang tidak ngerti, padahal asal muasal semua ciptaannya dari situ, gitu kan. Padahal asal muasal dirinya pun dari situ, berasal dari sumber kehidupannya di situ. Kalau orang tahu sejarahnya, imannya semakin kuat. Para mu'alaf itu, ya, Koh Stephen misalkan, Wibowo, ya, itu semakin kuat imannya. Felix Xiao, ya, yang sudah berumur berhaji ke sana, mereka semakin kuat, bukan malah menjadi murtad kembali. Karena tahu sejarahnya, asal muasal kehidupannya di situ. Ila Masjid Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita percepat saja, kita lain kali saja. Masjid Aqsa ini artinya tempat yang paling jauh, artinya tempat yang paling jauh yang mampu didatangi oleh para pedagang orang Mekah. Orang Mekah pada waktu itu paling jauh berdagang ke Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina. Sekarang terbagi 3. Itu mereka tempat paling jauh. Maka Aqsa itu artinya apa? Tempat paling jauh. Disebut Masjid Al-Aqsa, tempat masjid yang paling jauh. Dikatakan paling jauh, mereka melakukan perdagangan pada waktu itu paling jauh ke tempat itu. Ya, dan itu sampai hari ini dijaga harga mati sekuat tenaga oleh orang-orang Palestina dari serangan dan gempuran orang-orang kafir Yahudi Israel, ya. Karena itu tempat kiblatnya pertama umat Islam, sekaligus tempat masjid kedua yang disinggahi oleh Rasulullah SAW ketika beliau sebelum Mi'raj ke langit ke-7. Alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekitarnya, jelas diberkahi, berkah dunia dan berkah akhirat. Berkah dunia materi, Allah tumbuhkan di situ tumbuhan-tumbuhan yang subur. Berkah agama, Allah utus para nabi dari sekitar itu. Allah sudah utus para nabi, banyak, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Yakub, ya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim dari tempat sekitar Baitul Maqdis itu. Nah, itu barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini juga jawaban mengapa kalau memang perbuatan Allah, kenapa harus semalaman? Tidak cukup sekejap mata saja. Tidak akan bermakna, Pak. Kalau Isra Mi'raj itu hanya sekejap mata, bagi Allah bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi tidak akan ada pelajarannya, tidak akan ada maknanya, karena Rasulullah harus melakukan perbuatan-perbuatan, perlakuan ketemu dengan nabi-nabi di langit pertama, kedua, ketiga misalkan. Ada hikmah, ada makna yang ingin Rasulullah sampaikan. Sehingga Allah memberikan jeda waktu yang lama, semalaman. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, supaya aku perlihatkan kepadanya min ayatina, di tanda-tanda kebesaranku. Innahu was-sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha waspada, ya, Maha melihat, Al-Basir. Ini barangkali huraian tafsir tematik kita berkenaan dengan pelajaran pertama keimanan, akidah, yang kedua ada sejarah, dan ada ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Terakhir, saya ingin sampaikan jawaban orang-orang yang berakidah bahwa Allah ada di atas aras. Kan ini cenah Nabi Muhammad naik ke atas. Dijawab oleh akidah Al-Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, aras itu atau Sidratul Muntaha itu bukan makanah, bukan tempatnya Allah. Bukan. Tapi itu tempat mukallamah, bertemunya Allah dengan Rasulullah. Kita akidah kita jangan
ada pikiran, jangan ada anggapan, keyakinan bahwa arsy itu tempat Allah bersinggah sana. Tidak. Ya, kalau ada ayat Al-Qur'an mengatakan istawa 'alal arsy, itu uluwun sultan wa mulkun. Itu adalah kekuasaan, ya. Allah Maha Kuasa, bukan Allah bersemayam ada di atas arsy. Hati-hati Pak, sekarang banyak disisipi oleh akidah Wahabi misalkan, ya, itu untuk menentang itu. Oh, itu buktinya cenah Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 ke Muntaha, berarti Tuhan itu di atas. Nah, jangan kita menjadi akidah Jahawi. Jahawi itu beranggapan bahwa Allah itu punya arah, punya tempat. Itu tidak boleh Pak. Bahkan ada yang mengatakan kafir. Hati-hati Pak dengan akidah-akidah yang meyakini bahwa Allah itu istawa 'alal arsy. Itu secara logika terbantahkan dan tidak bisa dipahami secara akal. Karena apa yang paling benar, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti dengan makhluknya. Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak ada di langit ke-7. Kalau berdoa kan kita mengangkat ke atas. Atas itu bukan tempatnya Allah, tapi kiblatud doa. Kiblatnya doa atas itu. Seperti Ka'bah, kiblatnya salat. Nah, ini penting akidah juga, ya. Kemudian juga Sidratul Muntaha itu bukan tempat Allah diam di situ, tapi tempat bertemunya. Bukan makanah di situ, bukan tempat Allah, tapi mukallamah, tempat bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kalau Allah bertempat berarti sama dengan makhluk. Ini penting ini. Kalau Allah bertempat berarti sama dengan makhluk. Itu cenah kata Wahabi itu juga cenah ada hadis mengatakan sepertiga akhir kan Allah turun ke bumi. Kalau dikatakan Allah turun pada sepertiga akhir malam jam 3 malam, lalu jam 3-nya jam 3 waktu mana kan? Kan waktu istiwa itu terus bergerak Pak, terus berubah. Indonesia saja 3 waktu. Berarti kalau begitu turun terus, nah, kapan naiknya? Kan gitu. Terus kalau Allah turun, siapa yang mengisi arasnya? Kalau Allah duduk di aras, besaran mana kursinya apa Allahnya? Kan sudah tidak masuk akal. Maka kita mah tetap laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sesuatu pun dengan Allah. Itu yang paling muhkamat ayatnya. Itu yang paling muhkamat surah Al-Ikhlas, ya. Kalau yang lainnya mutasyabihat. Itu kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi istawa 'alal 'arsyir rahman itu mutasyabihat. Ya, itu perlu ditakwil gitu, ya. Itu adalah uluwun wa mulkun wa sultan, itulah kerajaan. Karena istilah di atas itu Pak tidak selalu harus ada di atas kepala kita. Punten, bupati atasan camat. Apakah bupati selalu ada di atas kepala camat? Kan tidak. Itu posisi. Itu apa? Kedudukan. Gubernur atasan bupati. Kan tidak gubernur ada duduk di atas kepala bupati. Tapi sultan kekuasaan, tapi kedudukan. Ini penting. Juga sekarang sudah mulai Pak peperangan itu mempermasalahkan masalah akidah, ingin mempermasalahkan yang sudah kita pegang dari sejak dulu oleh guru-guru kita sampaikan kepada kita berpegang kepada Al-Asy'ari, ya, madhabnya Syafi'i atau Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dibikin rumit, dipermasalahkan tentang. Lalu nanti juga ada kan dalam ayat Al-Qur'an fasjud waqtarib, maka sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Coba kalau nggak ditakwil, kan mereka selalu menolak takwil. Sujud dan dekatlah engkau kepada Allah. Berarti kalau tidak ditakwil, berarti Allah ada di bawah sajadah dan di bawah karpet. Kan begitu. Betul tidak? Sedangkan kalau Allah di aras, bagaimana orang sujud itu lebih dekat kepada Allah? Kan Allahnya di aras. Kalau berpandangan demikian, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya. Pasjud waqtarib, sujud dan dekatlah. Itu ditakwil. Artinya apa? Kondisi seseorang yang paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah adalah ketika sujud. Maka Rasulullah menganjurkan perbanyak doa ketika sujud. Berbisik ke atas bumi, maka aras bergoyang. Nah, itu istilahnya kan begitu. Itu saja barangkali tambahan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.